Oke, kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, saya akan menggambar tutorial vektor pet dimulai dari area T sampai pada kesempatan kali ini saya akan menggambar beserta lidahnya yang sedang menelan keluar. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu channel FGA Kreatif ini, dan juga buat yang mau mendapatkan vektor pet gratis, silahkan follow Instagram @fga-kreatif kemudian DM. Dan buat yang mau request bisa lewat DM juga, bisa lewat komen juga. Terima kasih. Seperti tutorial pada yang biasa saya gambar ya. Jadi untuk awal yang biasa digambar yaitu di bagian area T-nya terlebih dahulu. Karena untuk tutorial import gambar ada tersedia di sebelumnya yang penjelasan tentang tools Infinity Design. Di situ kalian bisa putar saja sampai selesai di menit berapa, karena saya juga udah lupa di menit keberapa tentang import gambar tersebut. Nah, kalau untuk pembuatan area T, kalian bisa dimulai dari mata atau dari hidung dulu. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggambar dari area matanya terlebih dahulu. Kalau untuk pembuatan di area mata, meskipun matanya ini kan terlihat hitam banget, tapi kalian harus bisa improvisasi dengan cara geser warna atau improvisasi warna di bagian mata pet tersebut dengan warna yang sesuai. Misalkan kalau untuk pembuatan vektor anjing kan biasanya warnanya coklat atau golden brown, biasanya disebut seperti itu, atau coklat yang kemas-kemasan ya. Pokoknya kalian bisa ambil dari warna tersebut, dan kemudian kalian harus sesuaikan. Tidak perlu terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga, yang penting kelihatan si bola matanya tersebut. Nah, setelah kalian gambar kedua bola matanya, kalian bisa langsung geser lagi dari warna yang sudah kalian improve tadi yang golden brown, kemudian naikkan sedikit buat mendapatkan lightingnya supaya lebih menonjol. Nah, dan bagaimana untuk efek pencahayaan dari cahaya matahari atau lighting yang dari matahari supaya mata terlihat lebih menonjol? Saya biasanya menggunakan warna putih yang menggunakan opacity 40. Biasanya saya tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk di bola mata biasanya 40 opacity, kemudian yang satunya tanpa opacity atau putih polos. Dan kemudian kalau untuk efek kayak pinggiran-pinggirannya kan kalau di bola mata itu biasanya ada yang putih-putihnya. Nah, kalau untuk yang putih-putihnya biasanya saya menggunakan opacity 20. Seperti itu saja. Karena kalau menggunakan opacity yang 40 biasanya itu agak terlalu terang ya. Apalagi kalau dari si objeknya itu tidak terlalu kelihatan. Jadi kalian harus menyesuaikan di opacity-nya. Kemudian kalau kalian sudah menggambar di area mata, kalian bisa langsung lanjut ke bagian hidung. Tapi kalau untuk bagian hidung dan mata itu terserah kalian mau gambar hidungnya dulu atau matanya dulu, ya terserah. Tapi biasanya saya menyesuaikan saja yang paling simpel. Nah, ini juga salah satu tips yang biasa saya gambar ya. Kalau untuk di vektor pet itu biasanya saya menggunakan warna yang sesuai objek. Jadi menyesuaikan dengan objek. Nih misalkan kalau ini kan hidungnya terlihat begitu gelap sekali. Jadi kalau kalian mau menggunakan shading pun juga percuma. Jadi yang digunakan itu hanya lighting saja. Jadi yang pertama itu kalian airdrop di bagian yang paling gelap. Karena ini objeknya juga gelap banget, jadi saya ambil yang paling gelap. Kemudian saya kasih lighting dikit lah, pokoknya yang seperti itu. Kemudian kalau untuk menaikkan itu biasanya saya tidak menggunakan yang namanya airdrop lagi ya kalau untuk di bagian hidung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalau untuk bagian hidung itu biasanya saya menggunakan warna turunan. Jadi untuk warna turunan itu kalian bisa ambil warna dasar, kemudian kalian naikkan sedikit untuk mendapatkan lighting, dan kalau kalian membutuhkan shading kalian turunkan sedikit saja. Tapi kalau tidak membutuhkan shading ya tidak perlu menggunakan yang namanya tinggal turun ini lagi, karena ini sudah dari dasarnya warna gelap. Kemudian kalau sudah selesai di bagian hidung dan juga mata, kalian bisa langsung saja lanjut ke bagian mulut. Nah, kenapa di tutorial kali ini saya bisa langsung lanjutkan ke bagian mulut? Karena pada kesempatan kali ini saya menggambar dengan anjing yang bulunya pendek. Jadi untuk bagian wajahnya itu kelihatan pendek, tapi untuk bagian badannya ya mungkin ini bibit-bibit bakal menjadi bulu panjang ya, tapi ini sebelum menjadi bulunya panjang. Jadi agak sedikit mudah lah. Jadi kalian bisa langsung lanjut ke bagian area mulut. Nah, dan bagaimana cara membuat area mulut? Pertama, kalian stretching dulu si mulutnya.
Dan untuk bagian lidah kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini nih. Biasanya saya menggunakan cara yang agak lain ya, jadi berbeda dari yang lain. Nah, seperti ini. Kalian tracing bagian lidah, kemudian kalian segmen di bagian itu tanpa ngezoom out atau ngezoom in si bagian lidahnya nih. Seperti ini saya contohkan. Kalau kalian sudah ngezoom out atau ngezoom in, itu si objeknya akan menjadi kecil si lidahnya. Jadi setelah segmen kalian langsung dipilih, kemudian cut paste, bisa langsung dengan cara seperti itu, atau kalian bisa langsung setelah di segmen kalian misalnya menggunakan cara yang copy paste, ya terserah kalian lah. Pokoknya jangan sampai si bagian lidah sama bagian mulut itu di dalam satu layer, kalian harus pindahkan ya. Seperti yang saya contohkan tuh, di bagian lidah dan juga bagian mulut itu di layer yang berbeda, supaya ketika shading di bagian lidah itu tidak tidak mengotori di bagian yang mulut atau tidak menyusahkan kalian kan. Nah, jadi seperti itu saja simpelnya kalau untuk di bagian lidah. Kemudian biasanya saya menggunakan shading untuk di bagian lidah itu sekitar 3 atau 2 warna. Jadi ya tergantung si objeknya lah. Kalau objeknya itu lebih dominan ke warna gelap, kalian bisa menggunakan warna yang lighting itu berarti warna terang ya. Untuk lightingnya itu bisa menggunakan 2 sampai 3 warna. Kalau untuk si objek yang kelihatan terang itu kalian shadingnya yang dibanyakin. Pokoknya kebalikan lah, kalau objeknya gelap lightingnya yang sedikit, kalau objeknya terang ya shadingnya yang sedikit ya, seperti itu. Dan kemudian gimana nih untuk lanjutnya di bagian mulutnya? Untuk bagian mulutnya ya kalian tinggal ikutin saja. Misalkan warna dasar sudah tersedia, tinggal kalian drop ke warna dasar, kemudian kalian naikkan sedikit jadi warnanya ya sudah ada lah, tadi saya menyontoh sedikit. Pokoknya kalian ikutin saja cara-cara yang biasa saya gunakan. Dan kalau untuk bagian gigi ya kalian drop saja bagian gigi, kemudian kalian bentuk-bentuk saja ya, pokoknya seperti itu. Kemudian kalian bisa menggunakan penamaan di bagian area antena seperti ini. Ini kalian tinggal, nah saya sudah kasih tanda ya, jadi buat kalian yang mau kasih nama tinggal kalian cara seperti itu. Kemudian untuk penambahan layar, nah kalian klik tombol yang itu, yang plus di atas. Nah setelah tertambah kalian garis airkan ke bawah, kemudian kalian langsung lanjut lagi. Nah pokoknya seperti itu. Ini untuk settingan di lazy, kalian bisa titik yang kalian bisa klik tombol yang sudah tadi saya tunjukkan. Pokoknya itu untuk setiap bagian yang biasanya saya gunakan, full settingan yang biasa saya gunakan untuk menggambar vector pad. Nah kalau untuk settingan di bagian itu kalian tinggal untuk display outline atau garis luar kalian aktifkan saja, supaya ketika menggeser-geser itu atau ketika mengasih arsiran itu lebih gampang lagi. Nah karena untuk bagian pembulan itu sudah saya jelaskan atau sudah saya kasih tutorial di video-video yang banyak sekali ke belakang, ada sekitar 60 atau 60 lebihan video. Kalian tinggal scrolling saja di sana. Untuk yang video delaynya atau video yang cepatnya itu sudah saya sediakan semua di sana, dan juga untuk video tools-toolsnya itu sudah saya juga sedikit menjelaskan ya untuk satu tools saja. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan jelaskan lebih banyak lagi untuk setiap tools, apa saja tools yang tersedia di Infinity Design dan apa juga fungsinya yang tools yang sudah disediakan di aplikasi Infinity Design ini. Karena banyak sekali orang yang beranggapan oh itu mah aplikasi apaan, kentang ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi pada kenyataannya aplikasi ini sangat berguna buat kalian yang hobi membuat logo, kemudian yang hobi membuat vektor-vektor, yang hobi-hobi fan art kayak bikin desain baju atau apalah. Pokoknya itu bisa semua di Infinity Design, tergantung kita yang menggunakan tools itu seobjektif mungkin atau sesuai mungkin dengan apa yang kita butuhkan. Karena aplikasi Infinity Design ini agak sedikit mirip sama Corel Draw, kayak yang di video kemarin tuh saya jelaskan yang tutorial vektor kucing. Untuk di bagian mata, kalau di sini kan di Infinity Design namanya shading, namanya gradasi gradient. Kalau di Infinity Design itu namanya gradient.
Kalau di Corel Draw itu namanya gradasi. Ya fungsinya sama, cuma beda penamaan saja dan juga beda software. Ya pokoknya buat kalian yang sudah bisa menggunakan Corel Draw mungkin nggak bakal kesulitan ya, karena saya juga pada dasarnya dulu ketika sekolah itu sangat hobi sekali dengan menggambar di alat-alat atau di media elektronik itu. Karena kenapa? Karena kalau menggambar di media elektronik itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, enggak kayak di menggambar di kayak apa ya, misalkan kita praktek menggambar, cobalah kita gambar di kamar sendiri misalkan, itu kan harus pertama harus membereskan si kamar tersebut, kemudian kita membeli cat, membeli kuas, dan banyak lagi yang harus dibeli. Ya jadi pokoknya saya hobi menggambar di digital itu karena tidak menghabiskan banyak waktu lah. Namun pada zaman 2018 atau 2017-an akhir lah, 2018 tepatnya, pokoknya di tahun-tahun tersebut itu tutorial Infinity di sini tuh nggak ada yang bikin. Saya saja membuat vektor wajah itu belajarnya dari Corel Draw, karena saya berpikir terusnya itu gak beda jauh amat sama Infinity Design. Jadi saya belajar dari sana cara penempatan warna dan juga cara pembentukan di tiap shading dan juga lighting, itu saya belajarnya di Corel Draw. Dan juga saya mendapat referensi dari teman-teman yang biasanya di grup FB ada tuh Infinity Design Group. Saya biasanya lihat dari hasil orang lain, kemudian saya bukan menduplikat tapi saya cuma lihat referensi, oh ternyata untuk di bagian mata seperti itu, untuk bagian pipi ya seperti itu, bagian lainnya kayak rambut dan lain-lain seperti itu. Pokoknya kalian bisa pelajari dari hasil yang sudah tersedia, tapi kalau untuk area T itu kita harus banyak belajar lagi, misalkan cara cepatnya, cara simpelnya, cara menggambar di area itu supaya mirip, pokoknya seperti itu. Kemudian kalau untuk Infinity Design ini seperti saya jelaskan itu sangat gampang sekali. Nah, jadi cuma gitu aja ya. Jadi buat kalian yang belum tahu cara menggambar Infinity Design, silahkan tonton saja di channel ini, karena untuk kedepannya akan menjelaskan beberapa tools yang biasa saya gunakan. Dan juga terima kasih buat yang sudah support di channel AFBA Kreatif dengan cara subscribe. Dan buat kalian untuk selanjutnya, kalian bisa komen di bawah apa aja yang harus saya buat dan apa aja yang harus saya jelaskan di setiap tutorialnya, supaya saya bisa lebih efektif lagi dalam menjelaskan ke kalian supaya lebih gampang. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.